Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Fonsia. Nama saya Risa Ekayanti. Kami dari kelas manajemen paralel 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang aset tetap beserta salah satu metodenya, yaitu metode garis lurus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian aset tetap dan karakteristik aset tetap. Yang pertama, pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Yang kedua, ada karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap yang pertama, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti sepeda motor yang ada di perusahaan yang menjual jasa pengiriman barang, itu disebut dengan aset tetap karena itu digunakan untuk operasional perusahaan. Dan sedangkan sepeda motor yang dipajang di dealer itu adalah barang dagang. Yang kedua, ada karakteristik aset tetap. Karakteristik aset tetap yang pertama, digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti sepeda motor yang ada di perusahaan yang menjual jasa pengiriman barang, itu disebut dengan aset tetap karena itu digunakan untuk operasional perusahaan. Dan sedangkan sepeda motor yang dipajang di dealer itu adalah barang dagang. Yang kedua, bukan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Aset tetap tidak termasuk dalam investasi jangka panjang bagi perusahaan. Contohnya, tanah yang dibeli oleh perusahaan untuk keperluan ekspansi di masa yang akan datang digolongkan sebagai investasi jangka panjang. Sedangkan tanah yang dimiliki perusahaan untuk tempat usaha adalah sebagai aset tetap. Ketiga, digunakan perusahaan dalam jangka dapat diukur lebih dari 1 tahun. Seperti manfaat bangunan, mesin, dan tanah. Yang keempat, memiliki nilai material yang cukup besar. Aset tetap dengan nilai material yang cukup besar, contohnya bangunan, tanah, inventaris, dan mesin. Sedangkan aset yang nilainya kecil, walaupun bisa digunakan untuk beberapa tahun, tidak dapat disebut dengan aset tetap. Seperti kalkulator, gunting, dan tangga. Pengelompokan aset tetap. Pengelompokan aset tetap terdiri dari 1. Pengelompokan aset tetap berwujud. Yang kedua, aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, aset tetap berwujud adalah aset yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Contohnya yaitu 1. Tanah, gedung, peralatan kantor, dan mesin-mesin pabrik. Dan yang kedua, ada aset tetap tidak berwujud adalah aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya itu hak paten dan goodwill. Selanjutnya ada harga perolehan. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Dan selanjutnya itu gimana sih cara menentukan harga penentuan itu? Jadi harga penentuan itu dapat ditentukan apabila 1. Harga perolehan sebagai aset itu dapat dibeli, yaitu maksudnya ditetapkan berdasarkan harga belinya ditambah dengan pengeluaran yang membuat aset tersebut siap digunakan. Yang kedua itu aset tetap dibangun dengan sendiri, maksudnya itu perusahaan harus mengalihkan biaya yang dikeluarkan meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Dan yang ketiga itu aset tetap dalam pertukaran harus didasarkan pada nilai wajar dari aset yang diserahkan atau nilai wajar dari aset yang diterima dengan memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang dibeli. Yang keempat itu ada aset tetap dalam sumbangan, maksudnya harga perolehan yang ditetapkan berdasarkan harga pasar aktiva yang diterima. Berikut adalah contoh soal dari metode garis lurus. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2016, PT Mirabella membeli sebuah mesin dengan harga 27 juta. Mesin ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 6 tahun dengan nilai residu 3 juta. Biaya depresiasi untuk mesin dihitung dengan metode garis lurus.
Mesin ini dihentikan pemakaiannya pada tanggal 31 Maret 2020. Berdasarkan data tersebut, hitunglah laba atau rugi saat pembuangan dan catatlah ke dalam jurnal. Mesin dijual dengan harga 15 juta. Metode garis lurus. Diketahui harga perolehan 27 juta, nilai residu 3 juta, umur ekonomis 6 tahun. Dihentikan pemakaiannya pada tanggal 1 Maret. Adapun tabel perhitungannya, 1 dari periode 2016 sampai 2021. Kemudian perhitungan beban penyusutan tahun berjalan dari periode 2016 sampai 2021. 12 dibagi 12 dikali 4 juta. Kemudian beban penyusutan tahun berjalan sebesar 4 juta dari periode 2016 sampai 2021. Kemudian akumulasi penyusutan dari 2016 sampai 2021 sebesar 4 juta. Kemudian semua periode ditambah 4 juta dari beban penyusutan tahun berjalan hingga periode 2021. Selanjutnya, nilai buku dari harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan sebesar 23 juta. Kemudian dikurang 4 juta dari akumulasi penyusutan dari periode 2016 sampai 2021 sebesar 3 juta. Berikut perhitungan akumulasi penyusutannya. 31 Maret 2020 sama dengan 3 dibagi 12 dikali 4 juta sama dengan 1 juta. Adapun jurnalnya, biaya penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 4 juta. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.